Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023, merupakan pekan biasa yang ke-29. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan pengharapan. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Bapa, urapilah hati dan pikiran kami untuk kami duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini seringkali manusia mengejar semua hal yang diperlukan atau yang diinginkan untuk dimiliki. Orang bekerja siang malam dengan berjerih lelah mengumpulkan semua harta dengan harapan apa yang dia miliki dapat menjamin masa depannya kelak. Padahal sesungguhnya
apa yang dibutuhkan sehari-hari tidaklah terlampau banyak atau terlalu banyak untuk dapat kita penuhi. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi orang kaya atau memiliki harta banyak di bumi ini selama kita hidup tidaklah salah. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kehidupan kita selama di dunia ini waktunya terbatas. Kita tidak mungkin hidup selamanya di bumi ini. Seperti tadi yang Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Maka, bila kita mengejar semua apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dengan berusaha mengumpulkan banyak harta saja, maka kita akan terjebak di dalam ketamakan. Karena sesungguhnya yang kita perlukan di dalam hidup ini bukanlah harta secara jasmani saja, tetapi yang perlu kita persiapkan adalah bekal secara rohani untuk kehidupan kita selanjutnya. Melalui bacaan hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, usia kita hidup di dunia ini terbatas. Kita tidak tahu kapan atau umur berapa kita akan dipanggil Tuhan dan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apapun yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Semua harta, semua kedudukan, semua yang kita miliki, kita tinggalkan begitu saja. Mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita memang di dalam hidup ini perlu memenuhi kebutuhan hidup dengan harta secara jasmani. Tetapi kita tidak terlalu mengumpulkan harta di dunia ini saja, tetapi juga mempersiapkan harta rohani bagi kehidupan kita di masa datang setelah kita dipanggil Tuhan. Mari kita belajar menggunakan apa yang kita miliki untuk berbagi dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain selama kita ada di dunia ini. Mari melalui panggilan misi kita dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan juga dengan apa yang kita miliki, selalu untuk berbagi. Mari kita menutup doa dan renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga,
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Doremi, dan kita akan berjumpa kembali dalam Doremi untuk hari yang akan datang. Mari sepanjang hari ini kita melaksanakan tugas perutusan kita untuk bermisi, bersaksi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat selalu, semangat misioner kita 2D 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.